Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah, melakukan ketaatan sampai pada tanggal 4 Zulhijjah ini. Baru-baru rasanya kita memasuki 1 Zulhijjah. Maghrib ini kita sudah berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat populer bertalian dengan pertanggungjawaban umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanyai 4 perkara. Salah satu di antara yang 4 ini adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Artinya kita bisa menghitung usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang sudah kepala 8, berarti kurang lebih 70 tahun yang harus dia pertanggungjawabkan. Yang kepala 7 kurang lebih 60 tahun yang harus dia pertanggungjawabkan. Yang 50 tahun sama, kurang lebih 40 tahun dia harus pertanggungjawabkan. Sementara hari-hari yang kita lalui itu sudah sering kita ingatkan. Jangankan 1 tahun yang lalu, kita berbicara Zulhijjah saja, yang baru rasanya kita masuk 1 Zulhijjah, sekarang sudah berada pada 4 Zulhijjah. 3 hari yang berlalu ini, bisakah kita pertanggungjawabkan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Sudahkah kita masuk ke dalam orang yang mencermati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan keutamaan bulan Zulhijjah, khususnya 10 pertama? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha," wa fi riwayah fihinna, "ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr," yakni 10 Zulhijjah.
Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan padanya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari hari-hari yang 10 ini, yakni 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Maksudnya amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang 10 ini mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Ya, mengalahkan jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa dan hartanya, lalu tidak kembali sama sekali. Artinya kecuali orang yang syahid, berkorban jiwa dan raga, harta, cuma itu yang tidak bisa dikalahkan dengan amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama ini. Lalu pertanyaannya, 3 hari yang lalu ini apa yang kita lakukan? Padahal sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa lima taskut, kenapa kau diam? Mengapa kamu diam ini? Diam saja salah, apalagi bicara yang salah. Sabbih wa kabbir wa hallil, bertasbihlah, bertakbirlah, bertahlillah. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, ihmadillah, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Keutamaannya luar biasa. Salah satu hadis, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini 10 kali, maka sama dengan memerdekakan empat budak dari anak Ibrahim. 4. Padahal membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak cukup 1 menit yang 10 kali itu. Bagaimana kalau kita bisa membaca 10 hari, 20 hari, 30 hari? Artinya 1 bulan kalau kita membaca setiap hari 10 kali, 120 orang yang kita merdekakan. Tapi mari kita jujur, bekasiaga tabaca roh sesuai. Itu di hari-hari biasa, belum di hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari amal saleh yang dilakukan padanya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil 'ashr, melebihi dari hari-hari yang 10 ini. Maka jangan biarkan hari ini berlalu, waktu ini berlalu tanpa diisi dengan amal soleh. Amal soleh teringan adalah lisan kita bergerak. La ilaha illallah, tanpa bergerak bibir pun bisa.
lafaz yang tidak menggerakkan bibir bisa selesai. Lidah saja yang bergerak-gerak. La ilaha illallah. Makanya orang sakit parah bagaimanapun kalau dia sadar, seperti yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Jaminannya surga. Siapa yang akhir kalimat ucapannya dalam kehidupan dunianya ini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Luar biasa. Semudah itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah semua orang bisa? Tidak segampang itu membalik telapak tangan. Kalau tidak dibiasakan, ya kalau ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, tidak menggerakkan hati kita untuk melakukan amal saleh yang ringan ini, bagaimana lagi yang berat? Seperti contoh disebutkan oleh Syekh yang mengatakan bahwa salat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan afdal, tapi lebih afdal salat sunnah yang dilakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang terkadang kita di Ramadan tidak mau ketinggalan salat sunnah. Ya, sudah sering kita ingatkan ya bahwa jangankan yang fardu, yang sunnah-sunnah saja kita tidak mau ketinggalan di Ramadan. Padahal bulan Zulhijjah, 10 pertama dari Zulhijjah ini lebih utama daripada Ramadan. Kecuali 2. Puasa Ramadannya di siang hari dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Puasa Ramadan di siang hari tidak ada di tempat lain. Tapi kalau puasa sunnah, ya makanya kita bersyukur diberi kesempatan mendapatkan bulan Zulhijjah ini, yang tentu ya kita semua menyaksikan ada orang yang masih sangat berharap untuk mendapatkan Zulhijjah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Zulhijjah masuk. Meskipun kita sudah menyampaikan, ya, kita memberikan berita gembira bahwa sesudah Ramadan mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Orang yang lalai. Seperti yang dicontohkan oleh salafun as-salih. Di bulan Syawal dia bersungguh-sungguh puasa. Yang satu perkataan yang sudah sering kita sampaikan di sini bahwa ada yang berdoa, Atha ibn Abi Rabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Syawal, malam tanggal 15. Ya Allah, kalau ini ibadah sunnahku yang terakhir di Syawal ini, kalau puasa Syawalku yang terakhir, puasa putih yang terakhir di bulan Syawal ini, maka terimalah amal-amalku di Ramadan dan jangan kamu menjadikan aku termasuk ke dalam golongan orang yang lalai pasca Ramadan. Bersyukur kita. Laba ki ramalange dirapi muki Syawal. Laba ki Syawal dirapi Zulqa'dah, bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Zulqa'dah kita mendapatkan Zulhijjah. Ada jaminan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi toman itu ya.
Sehingga saya ingin mempertegas ini, lima taskut. Kenapa kamu diam? Sabbih, bertasbihlah. Paigai tasbihta. Subhanallah. Jangan hanya sesudah salat 33 kali. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Yang kata Nabi dalam hadisnya, ya. La haula wa la quwata illa billah ini kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah perbendaharaan surga. Jadi perbanyak. Ya kalau diam saja salah, apalagi berbicara yang tidak benar. Nah ini ada. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Dalilnya jelas. Kalimatan khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat disukai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu di hari-hari biasa. Bagaimana lagi di hari yang ada jaminan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tapi mari kita jujur. Telung ngasoni laba. Berapa waktu yang kita gunakan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai perkara-perkara dunia yang tidak ada manfaatnya. Saya bukan mengatakan perkara dunia yang ada manfaatnya juga termasuk, tidak. Perkara dunia yang tujuan akhirnya adalah akhirat itu bagus. Bagus. Tapi jangan sampai mengalahkan ibadah, ketaatan yang ada jaminannya. Salah satu contoh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man shallal isya fi jama' fa ka'annama shalla al-laila nisfaha. Siapa yang salat isya berjamaah maka sama dengan orang yang salat malam setengah malam, separuh malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh sesudah salat isya berjamaah tadi malam, besoknya salat subuh berjamaah, maka sama dengan orang yang salat seluruh malam, sepanjang malam. Ramalan lagi nadul lepas. Ramadan saja kita tidak bisa ya. Semalam suntuk kita salat malam enggak. Nah ini ada jaminan. Kalau kita salat isya berjamaah, lalu kemudian besoknya salat subuh berjamaah, itu sama dengan pahala orang yang salat malam seluruhnya. Semalam suntuk. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mencari dalil-dalil keutamaan amalan-amalan yang bisa kita lakukan khususnya pada 10 pertama ini. Kita beramal cerdas. Contoh amal cerdas yang mungkin sering kita dengarkan di YouTube biasa ini. Minum. Tujuan kita minum adalah untuk menghilangkan haus. Tapi jangan hanya untuk menghilangkan dahaga itu. Caranya bagaimana?
Bismillah ki. Supaya bisa jadi dapat pahala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa menjadi penawar obat. Jangan begitu haus minum, ya. Tidak bismillah. Ini tidak cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika mau minum bismillah, teguh, perlahan-lahan, kalau bisa 3 kali. Menurut sunnah begitu. Jangan bernafas di gelas. Hal-hal yang begini sepele, tapi terkadang disepelekan. Terkadang disepelekan. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mendatangkan pahala dan bisa membuat kita hidupnya sehat. Bukan sekadar dilarang jangan bernafas dalam, pasti ada negatifnya aja. Ada buruknya, ada buruk. Nah, sehingga jamaah sekalian yang seperti ini yang seharusnya kita dahulukan di 10 pertama ini. Yang amal soleh yang dilakukan, amal soleh itu adalah sesuatu yang ada perintahnya, ada contohnya, dilakukan oleh Nabi dan salafus saleh. Kita wujudkan. Jangan justru mendatangkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Maka si motogare pakoye. Ya. Kenapa? Karena dilarang begini. Nah, bersalawat juga jadi. Ya. Ya, tapi salawatmu tujuannya apa? Salawatmu di mana? Menentukan tempat. Kalau tidak ada dalilnya, tak boleh. Tidak boleh. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan 10 Zulhijjah. 10 pertama ya. Yang mungkin ada di antara kita yang mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan saya mendapatkan postingan puasa dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya, tidak benar ini. 1 sampai 9, tanggal 10-nya haram puasa. Nah, kemudian perlu diluruskan karena ada juga yang berpendapat bahwa 1 sampai 9 Zulhijjah itu namanya puasa Arafah. Padahal puasa Arafah cuma pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, bertalian dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, ini permasalahan. Terkadang kita berbeda 9-nya dengan Saudi. Ya, untung tahun ini sama. Untung tahun ini sama. Yang terkadang ada orang, kenapa tidak puasa? Nah, orang sudah wukuf. Ya. Nah, sekarang bisa kita balikin. Kenapa kau puasa? Nah, orang belum wukuf. Ya, karena kita lebih dulu pastinya. Di sana masih tengah malam. Ya. Kita sudah subuh. Kita sudah puasa, orang belum wukuf. Ya, kalau kenapa belum puasa? Nah, orang sudah wukuf. Nah, sekarang kita balik. Kenapa Anda puasa? Orang belum wukuf. Artinya puasa Arafah itu bukan puasa ketika orang wukuf.
Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Orang wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau 9 Zulhijjah kita berbeda dengan 9 Zulhijjah penetapan sana, maka kita mengikuti penetapan sini. 9 Zulhijjah kita. Yang tidak sependapat, tidak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jarang-jarang juga saya bahas ini, tapi karena ada pertanyaan masuk, maka saya harus bahas. Ustaz, jumhur ulama mengatakan khutbah Idain itu ya, sama dengan khutbah Jumat. Ada duduk antara dua khutbah, diselingi dengan duduk antara dua khutbah. Bahkan ada yang bertanya, ini adalah alumni pesantren Darul Istiqamah. Dia mengawali pertanyaannya dengan, yang saya lihat dan yang saya amalkan adalah khutbah tidak ada duduknya. Bisakah Ustaz menyebutkan dalil tentang itu? Saya bilang, akhi, antum mengamalkan sesuatu tanpa dalil kalau begitu. Kenapa mengamalkan sesuatu Anda tidak tahu? Padahal mengaku 6 tahun di pesantren. Memang banyak yang begini ini. Kenapa begitu? Begitu guruku. Ya. Kenapa begitu? Begitu guruku. Ya sama dengan kenapa kalau di sini ya 50 tahun nih Mas Sempajan di Nurut Tijarah. Belum pernah ada yang bertanya, kenapa tidak pakai as-salatu khairum minan naum kalau subuh? Ya. Saya yakin kalau ini dibahas nih ya, panjang. Karena membutuhkan dalil. Nantilah di fikih kita bahas tuh. Tapi saya ingin meluruskan bahwa Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa pendapat duduk antara dua khutbah itu berdasar dalil hadis lemah. Jadi yang kuat adalah Nabi khutbah 1 kali. Ada yang sedikit agak kuat, sedikit kuat ya. Nabi mengantarai khutbah pertama dan khutbah keduanya dengan bertakbir, banyak bertakbir. Adapun mengenai duduk antara dua khutbah, tidak ada dalil yang kuat, lemah. Sehingga ini juga yang ingin saya sampaikan, bahwa pendiri pesantren Darul Istiqamah, meskipun orang mengatakan apa sih ilmunya, Syagatomi kita nak baca, dan ada yang menyebut begini, ada yang menyebut seperti ini. Bahkan tahun 82 kalau 92 ada yang mengaku jamaah Nurut Tijarah, mengatakan, apa dalil mertuamu? Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal di sini kita dengar as-salatu khairum minan naum. Kita dengar imam mengeraskan basmalah. Saya bilang, oke lah, ya, kalau kita mau berbuat sesuai dengan apa yang dilakukan di sana, ya di sini maksudnya, karena dia mengatakan itu di Mekah. Etalamana yang pakai tai-tai, tai kalingai. Ya.
Perempuan harus pakai cadar. Laki-laki tidak boleh mencukur jenggot. Oh, bukan begitu. Ini di masjid saja. Di masjid saja. Oke. Yang kalau kita menganggap bahwa imam mengucapkan basmalah dengan keras, perhatikan. Samakah basmalahnya dengan alhamdulillah? Ya, karena bisa jadi ya dia sir tapi kedengaran. Ya, seperti salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada sahabat mengatakan Nabi membaca di salat zuhur dan asar itu surah ini. Berarti kedengaran, tapi tidak dikeraskan, tidak jaharkan. Ya mungkin dia kedengaran pakai ginian, kedengaran di belakang. Bismillah. Tapi apakah bismillahnya sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin? Besar. Sama besarnya yang pertama dengan yang kedua? Tidak. Berarti tidak menjaharkan. Tapi bukan itu yang diikuti oleh pendiri pesantren. Yang diikuti oleh pendiri pesantren dalil, hadis. Bertalian dengan as-salatu khairum minan naum. Kenapa di sana tidak dipakai itu? Karena beliau menguatkan bahwa as-salatu khairum minan naum tidak ada dalam pengajaran azan yang disebutkan dalam mimpi yang diterima oleh sahabat. Tidak ada. Itu dari ucapan Bilal bin Rabah. Dan itu diucapkan sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Sehingga ada hadis yang mengatakan idza azzana Bilal ya fakulu washrabu. Kalau Bilal azan silakan makan minum. Hatta yu'adzina Abdullah ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum azan. Abdullah bin Ummi Maktum azan itu dia orang buta, tidak tahu waktu sudah masuk belum. Dia azan kalau diberitahu taman itu baru dia azan. Sehingga ketika Bilal bin Rabah menyebutkan as-salatu khairum minan naum itu azan, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Bilal? Untuk membangunkan wahai Rasulullah, mempersiapkan orang. Yaitu alasan. Ya, kalau kita sudah banyak alat yang bisa kita gunakan untuk itu. Ya, makanya dulu kalau orang karena belum punya seperti ini ya pakai beduk. Ya. Supaya kedengaran jauh. Ya sekarang sudah ada begini. Tidak perlu lagi beduk. Ya meskipun masih ada ya yang pakai. Masih ada yang pakai. Pukul dulu baru pergi azan. Padahal tidak ada dalilnya itu. Yang ada dalilnya azan itu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ya, berbalik ke kanan. Berbalik ke kanan. Hayya 'alal falah, balik ke kiri. Supaya yang di sebelah sana dengar, yang sebelah sana juga dengar, bukan cuma yang di depan. Kenapa? Tidak ada pembesar suara waktu itu. Sekarang tanpa begitu juga, malah kalau tidak kedengaran. Tapi ini ada dalilnya, boleh dilakukan. Hayya 'alas shalah. Adapun yang lain yang tidak ada dalilnya, ya meskipun ada ya disebutkan sebelumnya. Kalau mau mengundang atau memanggil orang berkumpul, ya, ini kisah ya, sejarah tentang azan itu. Bakar
supaya kelihatan asapnya. Itu perbuatan majusi, penyembah api. Kalau begitu tiup trompet Yahudi. Tidak putus tuh. Sehingga ada sahabat mimpi diajari lafaz-lafaz itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan dalam lafaz-lafaz ini tidak ada as-salatu khairum minan naum. Sehingga itu yang dikuatkan oleh pendiri pesantren. Mudah-mudahan sudah bisa disampaikan nanti. Kenapa di masjid itu tidak? Belum lagi yang lain, kenapa di sini tidak kunut dan sebagainya. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mempertegas bahwa mari kita mencari dalil-dalil yang bertalian dengan keutamaan-keutamaan amal soleh, khususnya yang mau kita lakukan pada 10 pertama ini. Bersyukur kita mendapatkan 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini. Meskipun kita tidak bisa menjamin ya bahwa kita sampai lebaran, masih lama. Ya, kita baru berada tanggal 4 itu. Orang lebaran tanggal 10. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Masih bisa berjatuhan 1-2 kalau tidak semuanya. Ya. La samahallah. Tapi kalau kita punya kesungguhan, punya keinginan untuk mendapatkan keutamaan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita hanya sampai tanggal 4 Zulhijjah, kalau kita sudah berusaha mengisi dari tanggal 1 sampai tanggal 4, lumayan dibanding yang tidak dapat Zulhijjah. Ya. Masih ingat kisah tentang 2 sahabat, ya, yang satu syahid di medan perang, yang satu meninggal di atas kasur. Maksudnya tidak mati dalam peperangan. Tapi yang tidak syahid lebih dulu masuk surga daripada yang syahid. Penyebabnya apa? Karena dia masih mendapatkan Ramadan. Ya, setelah peperangan berakhir, dia mendapatkan Ramadan. Dia tidak syahid, tapi dia beribadah pada bulan yang punya keutamaan. Ya, kalau kita bisa mengisi dengan ibadah-ibadah itu, salat fardu dijaga. Ya. Kalau yang masih biasa masbuk, mudah-mudahan di 10 pertama tidak masbuk. Kalau yang masih biasa tertinggal sholat sunnah, di 10 pertama diupayakan jangan sampai tertinggal sholat sunnah. Meskipun yang minimalis, ya, masih ingat ya, yang sudah sering saya sampaikan. Ajaran 10-2, 10-2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 10 rakaat. Itu hadis dari Ibnu Umar. Hadis dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan 12. 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Tapi mari kita jujur, 2 lagi riolona lohoro, nama susah. Cepi kopa. Ya, mari kita jujur, Pak. Yang 2 saja kadang tidak dilakukan, apalagi 4. Tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh, di 10 pertama ini kalau bisa 4, kenapa cuma 2? Karena sholat sunnah di Zulhijjah ini lebih utama daripada sholat sunnah di Ramadan. Di Ramadan.
lebih utama. Dalilnya jelas. Ma min ayamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr. Lebih dari 10 hari ini. Sehingga jangan sia-siakan 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini. Mari kita berusaha untuk beramal soleh. Beramal soleh. Jangan sampai waktu kita berlalu, padahal kita diberi kesempatan untuk beramal soleh, tapi tidak kita gunakan kezaliman apa di atasnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan haram, yang disebutkan dengan tegas oleh Allah, la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu padanya. Ada larangan, jangan menzalimi diri. Bukan berarti selain 4 bulan ini kita boleh berbuat zalim. Tidak. Ya, sudah sering kita sampaikan bahwa kezaliman itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk hambanya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram buat kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Artinya di 12 bulan ini kita tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menzalimi, tidak boleh dizalimi. Dan itu ada doanya, ya, doa keluar rumah. Ya, mungkin yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Padahal ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai saya dizalimi atau saya menzalimi. Baru mau keluar itu sudah ada dalam hati. Mudah-mudahan saya tidak berbuat zalim, mudah-mudahan saya tidak dizalimi, mudah-mudahan saya tidak membodohi, mudah-mudahan saya tidak dibodohi. Sudah ada niat baik. Ya kalau baru mau keluar dikasih roh maka dipat dongo-dongo. Ya, dia panalau mah dosa nih. Ya kalau masih dalam hati, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar, dicatat sudah. Dicatat. Padahal menzalimi termasuk berbuat keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Ya, kalau kita diberi kesempatan untuk bisa berbuat beramal soleh khususnya, lalu kita tidak melakukannya, maka kezaliman apalagi di atasnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk mengisi, ya, bulan Zulhijjah ini, khususnya pada 10 pertama ini, dan pada tanggal 10 nanti ada amalan yang paling baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu iraqatud dam, ya, mengalirkan darah hewan maksudnya, ya, darah hewan. Meskipun berkorban itu sunnah, ya, menurut yang saya kuatkan. Karena ada yang mengatakan kurban itu wajib. Ya, kurban itu wajib. Tidak. Kurban itu sunnah muakkadah, sama dengan, ya, akikah. Tapi ada ancaman bagi orang yang mampu lalu tidak berkurban.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan, punya keluasan, lalu dia tidak berkorban, tidak menyembelih hewan kurban, maka tidak usah dekat-dekat ke masjid. Tidak usah datang ke tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting untuk kita berusaha. Ya kalau tidak mampu 1 ekor kambing, kita boleh urungan dalam 7, ya, 1 ekor sapi. Kalau tidak bisa, ada riwayat, tapi jangan pakai ini kalau Anda mampu 1 ekor kambing. Ya. Tapi ini kesungguhan sahabat, ya. Ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu berkorban dengan 1 ekor ayam. Kenapa? Tidak mampu dengan ekor kambing. Memperlihatkan kesungguhannya untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi didasari dengan takwa, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mencari sapi yang paling besar, ya. Kalau perlu suruh shooting, sebarkan, ya, limusin dan sebagainya, ya. Padahal tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.